البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita ambil 2 poin. Yang pertama masih berhubungan dengan masalah sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat bersumpah dengan sebagian makhluknya. Apa alasannya? Padahal kalau kita yang bersumpah dengan makhluk itu terlarang. Indak akbar. Dikarenakan Allah lah yang menciptakan mereka, yaitu menciptakan semua makhluk-makhluk itu, sehingga Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari kalangan makhluknya. Berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasanya kalau kita bersumpah, ya harus bersumpah dengan nama-nama atau sifat-sifatnya. Kita masuk pada poin berikutnya. Bimadza yahkumul muslimun? Dengan apa kaum muslimin itu berhukum? Wal jawab bil kitab was sunnah. Dengan Alkitab dan Sunnah. Pembahasan ini akanillah merupakan pembahasan yang penting karena berhubungan dengan salah satu dari jenis tauhid, yaitu berhubungan dengan tauhidur rububiyah, berhubungan dengan masalah penetapan hukum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan hukum. Makanya kaum muslimin diwajibkan untuk berhukum ya dengan hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang diwahyukan kepada nabinya di dalam As-Sunnah. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amman ja'aka minal haqq. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada nabinya, fahkum, tetapkanlah hukum, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menetapkan hukum dengan hukum yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq. Dari apa-apa yang telah datang kepadamu berupa al-haq. Maksudnya jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsu mereka untuk meninggalkan apa-apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Pada ayat ini jelas Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, dan larangan dari mengikuti hawa-hawa nafsu manusia. Dikarenakan mereka memang kalau seorang mengikuti hawa nafsu, ia akan terpalingkan dari kebenaran. Wa qauluhu ta'ala inal hukmu illa lillah. Kemudian ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inal hukmu illa lillah. In di sini nafi. Tidak ada hukum kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
yaitu tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwasanya penetapan hukum termasuk hal yang harus kita esakan. Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya berhak menetapkan hukum. Yang sebagian kaum memberikan penamaan khusus dengan tauhidul hakimiyah. Akan tapi tauhid ini khanifillah sudah termasuk dalam cakupan tauhidur rububiyah. Dan tatkala mereka mencetuskan istilah tauhidul hakimiyah untuk tujuan yang batil, maka kita dapati para ulama tidak menggunakannya. Karena istilah ini muncul dari mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij, pemahaman takfir, di mana mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim yang berhukum dengan undang-undang buatan manusia secara mutlak. Dengan slogan inal hukmu illa lillah, dengan slogan la hukma illa lillah, dengan slogan untuk menegakkan tauhidul hakimiyah. Dan bahkan dikarenakan pemahaman mereka yang jauh menyimpang fillah, mereka pun sampai-sampai menuduh para sahabat ridwanullah alaihim telah terjerumus dalam dalam kekeliruan seputar tauhid ini. Yaitu tatkala pada perang antara siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan kubu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diadakan perdamaian. Maka orang-orang Khawarij tidak ridha, menyatakan bahwasanya Ali telah kufur dikarenakan berhukum dengan hukum manusia, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perdamaian dan diserahkan kepada siapa yang diutus sebagai perantara dari masing-masing kelompok. Wa qauluhu ta'ala wa ma ataakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang datang kepada kalian, apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang beliau larang kalian darinya, maka berhentilah. Ayat ini juga ayat pokok ikhwan. Dalam permasalahan bagaimana kita berhukum dan berjalan di muka bumi ini. Yaitu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil. Dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, maka kita berhenti. Itu intinya. Sehingga berhukum dengan hukum Allah tidak hanya sempit pada permasalahan pemerintahan. Ini yang banyak orang-orang harakiyun dari kalangan mereka-mereka yang berpemahaman khawarij banyak terjatuh dalam kekeliruan, menyangka atau bahkan memang itulah syubhat mereka, yaitu bahwasanya permasalahan berhukum dengan hukum Allah itu hanya seputar pemerintahan, dalam artian pokoknya harus digulingkan pemerintahan sampai berhukum dengan hukum Allah. Padahal ikhwanifillah, hukum Allah mencakup semua aspek kehidupan kita. Kita harus berhukum dengan hukum Allah ketika bertengkar dengan istri kita, ya rahmatullah. Ketika kita membagi bagian anak-anak kita, ketika kita bersengketa dengan teman kerja kita atau yang lainnya, harus berhukum dengan hukum Allah. Ketika mau tidur sampai ketika mau bangun, ya kita dituntut untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan berhukum dengan Alkitab was Sunnah tidak sempit pada permasalahan pemerintahan saja, yaitu penetapan hukum had, penetapan potong tangan untuk pencuri, rajam untuk pezina. Ini sebagian dari hukum Allah yang pada zaman ini sangat jarang ditegakkan.
Tayyib. Allahu musta'an. Makanya khalifillah dalam masalah ini apa yang kita mampu untuk kita wujudkan ya kita wujudkan. Nah, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Demikian pula dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang mungkin kita untuk melakukannya. Dan juga di hari yang akan datang ini. Nah, di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah, di mana itu hari-hari yang mulia. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamil al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." yakni ashr awal min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh padanya lebih utama daripada hari-hari yang 10, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat ridwanullah alaihim kemudian bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Tidak pula jihad ya Rasulullah. Qala la walal jihad, tidak pula jihad illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan membawa harta dan nyawanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Dan artian gugur di medan jihad. Nah, ini menunjukkan besarnya keutamaan hari-hari yang akan kita lewati ini, alhamdulillah, jika Allah berikan umur. Nah, maka manfaatkan. Nah, 10 awal bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari mulia. Bahkan jihad tidak mengimbanginya, alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali seorang yang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian gugur. Nah, perbanyak dengan puasa, perbanyak dengan zikir, qiraatul Quran, sedekah, juga amalan-amalan yang bersifat kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Nah, talabul ilm dan hal-hal yang lain yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, wal fajr wa layalin ashr. Nah, yang dimaksudkan wal layalin ashr yaitu hari-hari bulan Dzulhijjah. Nah, jadi hari-hari yang mulia, yarhamukallah, jangan kita sia-siakan. Mumpung kita bisa bertemu dengannya. Nah, berpuasa alhamdulillah kalau mampu. Nah, seorang berpuasa 9 hari semuanya maka itu khair. Nah, karena masuk dalam cakupan keumuman dari amalun saleh. Tapi seandainya dia ingin menyibukkan dengan yang lain, karena terkadang dengan berpuasa melemah sehingga qiraatul Quran menjadi sedikit, sehingga tidak semangat belajar, maka dibagi. Ada waktu puasa, ada waktu yang lain, karena semuanya amalan saleh. Tidak ada puasa khusus dalam artian puasa 9 hari, tidak. Tapi kita katakan itu masuk dalam cakupan keumuman saja, yaitu cakupan amalan saleh. Nah, dan yang rajih boleh 9 hari dia berpuasa secara keseluruhan. Nah, yang penting perbanyak amalan saleh. Nah, zikir, takbir, tahlil. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua.